passwordnya 123. Kita login. Nah, ini sudah berhasil dan nampil langsung pada direktori yang kita lihat di sini. Adalah sebelah kanan itu adalah direktori server, sebelah kiri adalah direktori komputer kita ya. Lalu kita yang ini dimatikan centangnya semuanya, terus di finish ya. Nah, di sini ada permintaan memasukkan username password. Tadi saya buat usernya bernama Andi ya. Andi ini sesuaikan saja apa yang dibuat. Terus passwordnya 123. Terus lalu klik OK. Nah, dilihat ini sudah masuk ya. Hai sobat, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Oke kawan-kawan, kali ini kita lanjutkan video ya. Video dari yang sebelumnya itu penginstalan Linux Debian 12 bookworm. Kali ini kita melakukan penginstalannya di apa ya, ini komputer yang lain yang saya pakai karena speknya ini lumayan ya. Kalau dilihat spesifikasi ini sudah saya upgrade ya. Ini posisi memorinya 16 GB karena untuk virtualisasi belajar jaringan itu minimal 8 GB ke atas ya. Karena komputer yang lama, ini komputer yang lama yang sebelah sini ya. Ini saya tadi remote ya, lewat saya remote komputernya. Jadi di sini speknya masih Core i5, CPU-nya ini masih Core i5 4 core dan RAM masih 8 GB ya. Dan ini lumayan berat. Saya melakukan editing video juga. Oke, saya tidak pakai ini jadi saya remote ya. Jadi termasuk Linux yang kemarin, yang ini. Jadi ini tidak dipakai ya. Saya buat yang baru saja di mesin yang saya remote ini. Oke, sekalian mencoba ini ya. Ini pakai VirtualBox yang terbaru. Oke, ini saya tutup dulu. Ini saya baru install VirtualBox-nya dan saya pakai Virtual yang terbaru. Yang kemarin sebelumnya adalah VirtualBox yang lama. Tinggal dicari aja di Google kalau ingin pakai VirtualBox yang terbaru ini. Begini tampilannya ya. Ini sudah versi berapa ini? Versi 7.16 ya, R16. Oke, ini kita buat mesin baru. Nanti saya skip aja ya, saya skip yang ini nih. Tapi sekalian menguji melihat fitur-fitur dari VirtualBox terbaru ini. Saya juga baru coba ini nih. Coba kita buat lagi mesinnya adalah kemarin Debian 12 2025. Oh, di sini langsung detect ya. Untuk versinya langsung dideteknya. Oke. Mantap juga ini VirtualBox terbarunya. Terus settingan yang lain tidak ada. Ini apa ini? Oh, enggak tahu juga saya ini. Enggak usah. Oh, mau dikasih password apa segala macam. Pakai serial number, enggak usah. Ini tidak usah. Hardware-nya ini di upgrade. Oh, mau dinaikkan. Saya naikkan. Langsung saya finish saja. Tidak jauh berbeda, hanya sedikit menu yang berubah ya. VirtualBox terbaru ini. Masuk ke setting. Ya. Kita biasanya pakai di storage saya. Storage terus enggak jauh beda ini. Jadi tidak ada pergeseran menu juga ya. Ini tampilannya. Saat tadi letakkan ISO-nya yang kemarin sudah saya copy ke sini, saya taruh di sini. Ini open, C, dan pengaturan jaringan saya biasa bermain di adapter, Realtek sudah. Kalau sudah tinggal di OK dan di start. Oh, apa ini? Not status object kernel apa ini? Coba. Saya baru tahu juga ini apa ini. VM virtual machine has terminated. Coba kita pantau ulang lagi. Rebooting. Oke. Rebooting method help. Oke, coba kita reboot mesin katanya. Coba kita reboot dulu semuanya. Jadi saya remote lagi nih, IP-nya segini. Kita coba restart. Oke, terputus, biarkan dulu, nanti kita masuk lagi. Oke, sekarang kita remote lagi ya. Ini lewat remote desktop saya kerjakan. Coba kita cek. Nah, oh iya,
Tadi saya coba di komputernya langsung. Ternyata jalan ya kawan-kawan ya. Ternyata jalan dia. Coba saya tutup dulu. Ini tadi kan tidak bisa di start ya. Ada pemberitahuan yang tadi. Jadi VirtualBox yang terbaru ini sepertinya dia pada saat selesai install, ini kita harus nge-restart komputernya ya. Nah ini jalan ini. Ini minta DVD, coba kita masukkan DVD ini. Apakah mau? Tidak mau juga ya. Please no bootable medium. Oh, Linux Debian ISO. Ini kan bootable. Kenapa tidak mau ya? Ini sudah jalan. Nah, ternyata ada lagi ya. Nah, apalagi masalahnya nih. Oke, sambil kita otak-atik ya. Otak-atik ini sudah. Coba kita pakai ISO yang lain ya. Saya punya ISO yang lain di harddisk saya. Coba saya edit dulu. Apakah benar-benar ISO-nya kena? Karena tadi saya copy ya. Saya kopikan dari komputer yang di luar sini ke dalam yang remote ini ya. Coba ini kita ganti. Saya punya ISO ada di sini. Ya, di sini ada. Nah, coba kita pakai yang Ubuntu dulu atau Debian 12.7. Apakah mau? Coba kita choose sih 12.7. Kita start. Coba kita lihat lagi. Boom. Oh, ISO-nya bermasalah ya. Mungkin error data saya copy tadi, mungkin filenya error ya. Oke, ini dia sudah. Nah, berarti ISO-nya bermasalah. Oh, terpaksa saya download dulu ya kawan-kawan ya. Terpaksa saya download lagi Debian 12. Ini kita ambil lagi di sini. Oke, kita download yang terbarunya. Oke, ini sudah selesai download ya. Ini langsung saja kita eksekusi. Coba kita ganti lagi yang ini, kita ganti ISO-nya, storage-nya. Ini yang 1210 ini kita ganti dulu. Kita ganti, langsung saja kita cari di download. Mana download? Oh, ini download. Ini yang press download ya. Oke, sudah. Coba kita start lagi. Nah, ini dia jalan ya. Oke, ini nanti saya skip saja kawan-kawan ya. Saya skip proses penginstalannya. Ini saya pakai yang ini ya. Kalau mau lihat perbedaan yang kemarin dengan yang atas ini ya. Cuman ini saya percepat ya videonya. Tidak saya rekam saya skip videonya, saya cepatkan saja. Oke, ini sudah selesai kawan-kawan. Pada saat penginstalan yang tadi ya, sudah aman. Jadi penggunaan VirtualBox juga sudah, versi terbaru ini juga sudah mulai dipahami juga. Jadi setelah diinstal ini komputer di restart ya, dan pastikan ISO OS yang kita pakai untuk install posisi tidak korup ya, alias tidak rusak. Oke, kita lanjutkan pekerjaan yang ini. Kita login dengan root, password 123. Kita pastikan lo connect ke Google server ini, google.com, google.com.
aman, dimana IP saya adalah IP A sekarang ini 14.12. Oke, untuk pekerjaan remote ini karena baru mau saya kerjakan juga sekalian. Langsung apt install open SSH nya kemarin ya, sebelumnya server. Nah, untuk melanjutkan pekerjaan yang ini, video yang ini, kita tambahkan langsung pekerjaan saya biasanya pakai untuk FTP. Ini adalah yang ini ya, FTP adalah Pro FTPD. Terus saya butuh layanan berikutnya sesuai judul, itu remote dan FTP dan Samba ya. Nah, kita tambahkan perintah Samba di sini. Oke, mau dikasih Y biar tidak ngetik Y. Nah, jadi sekaligus kita install ke tiga-tiganya, layanan remote, FTP, dan layanan sharing data menggunakan layanan aplikasi Samba ya. Kita enter, langsung jalan dan ditunggu. Oke, kita tunggu sampai dia selesai. Ini agak di layarnya, tunggu hingga selesai. Jadi untuk remote tidak saya kerjakan di video ini karena sudah ada sebelumnya. Ini saya install saja ya. Saya hanya melanjutkan pekerjaan yang FTP ya, file transfer protocol. Kita clear. Jadi FTP itu adalah bagaimana nanti kita melakukan proses upload dan download data ya, baik ke server, kita menaruh layanan nanti seperti upload WordPress dan yang lain-lain, kebutuhan website yang kita tanam di server ini. Nah gitu ya, itu guna FTP. Kalau untuk Samba sendiri adalah untuk berbagi itu sharing data. Jadi server Linux Debian ini menjadi servernya, semua data tertanam di sini dan dia dapat diakses oleh banyak klien. Nanti yang akan kita tambahkan orang-orang yang bisa mengakses data tersebut, itu Samba ya, atau sharing data. Lanjut kita ke pekerjaannya. Di sini adalah perintah yang kita tambahkan. Ini tidak jauh berbeda ya dengan Debian sebelumnya yang pernah saya bahas. Biasanya saya buat direktori ya, mkdir gitu ya, buat direktori di home. Dalam home nanti kita buat sebuah nama untuk FTP contoh, untuk FTP. Nah gini ya, ini direktorinya, atau kita singkat saja, misalnya untuk kita upload data mau disimpan di sini. Nah gitu. Terus kita berikan akses chmod 777, direktorinya adalah upload. Nah gitu ya. Terus kita buat user ya, user add directory home, directory upload. Nah ini di ujung ini adalah nama orangnya ya, ini dikasih spasi satu kali. Terus kita buat contoh namanya adalah saya ya, namanya saya. Terus kita buat password untuk saya nih, passwd saya. Kita buat password yang mudah saja, 123 enter, 123 enter. Sudah selesai. Cukup segitu saja settingan FTP ya. Kalau mau diuji, kita butuh sebuah layanan aplikasi. Kalau saya biasanya pakai ini ya, WinSCP, atau nanti bisa juga pakai FileZilla. Cuman saya sudah lama tidak pakai ini ya, saya pakai WinSCP biasanya. Kita download gitu ya, buka saja website resminya. Ini kebetulan komputernya belum ada WinSCP nya, kita cari yang ini 12 mega ukurannya. Mana dia nih, mau tunggu beberapa detik. Nah langsung tampil di sini dia.
Oke, sudah. Kita install WinSCP nya. Ini ditutup dulu browser. Install for our user. Terus accept. Next saja, tidak ada yang di sini berubah di sini nih. Langsung next saja. Ini sudah tampil sini. Ini kita matikan yang ini, lalu kita launch. Nah, ini dia tampilannya. Oke. Nah, di sini sudah selesai. Nah, ini kita melakukan upload contoh ya, direktori yang ada di sini. Atau biar enak kita buat sebuah direktori, kita masuk ke direktori apa dulu, direktori home yang ada upload tadi. Kita buat sebuah file, filenya kita kasih nama contoh nano test.txt ya, karena ada extensionnya teks. Ini ketikan biasa, ini adalah teks dari server gitu. Simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Tidak perlu di restart, langsung saja kita akses di WinSCP nya. Kita pilih pengaturannya adalah FTP. Nah, di sini dimasukkan hostname adalah IP server ya. Jadi kalau lupa IP servernya, ntar saya bersihkan dulu, clear. Ketik saja IPA karena ini terhubung dengan internet ya. Karena saya masih bahas Debian 12 dengan terkonek dengan internet, tidak offline, berarti ini online ya kawan-kawan. Jadi kalau yang offline terpaksa dikasih IP manual. Cuman pada saat penginstalan layanan tidak bisa ya, karena ini ISO-nya hanya berupa CD-ROM, hanya untuk OS-nya saja. Jadi repositorinya di DVD, file-file lain terpaksa harus di-download. Makanya kita harus butuh online. Langsung kita akses angka itu adalah IP 1412 WinSCP. Ketik saja di sini 192.168.14. berapa tadi? 12. Saya turunkan sedikit nih. Oh ya, 12. Nah, username-nya adalah yang kita buat di awal tadi ya. Jadi kalau lupa kita ketik saja history. Siapa username yang kita buat tadi, history, enter. Nah, itu yang di nomor 8 ya. Nomor 8 itu user add, minde, home, upload. Namanya adalah saya. Passwd 89 itu password 123. Jadi di sini kita akses. Namanya adalah saya. Passwordnya 123. Kita login. Nah, ini sudah berhasil. Dan nampil langsung pada direktori yang kita lihat di sini adalah sebelah kanan itu adalah direktori server, sebelah kiri adalah direktori komputer kita ya. Komputer kita. Ini desktop, ada yang ini tadi ya. Oke, ini direktorinya. Kita hanya bisa bekerja di sini ya. Kita hanya bisa melakukan upload di posisi ini. Ini ada direktor lain nih, tapi ini tidak bisa diakses ya kawan-kawan. Tidak bisa di-upload. Kita tidak bisa melakukan upload karena kita user biasa ya, user biasa. Karena tidak diizinkan. Oke, kita hanya bisa bekerja di posisi home. Mana tadi? Home dan di upload ini ya. Nah, di sini. Ingin kita download, tinggal diklik kanan, lalu ada seluruh download. Nanti mau download kemana? Ini kita letakkan di desktop kita. Karena ini tujuannya adalah ke kiri, jadi dia menuju ke kiri ya. Kita download. Nah, ini ada pilihan. Dia masuk ke sini nanti ya. Ini. Nah, ini dia sudah muncul. Kita buka. Nah, ini tulisan yang kita ketik di server Linux Debian tadi ya. Nah, ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan melakukan upload. Nah, melakukan upload kita masuk ke sini saja. Kita buat sebuah file baru ya. Kita buat file baru. Di sini ada tag dokumen. Nah, di sini kita buat tes. Ini coba kita buat tes 2. Kita enter. Lalu kita buat kata-kata di sini. Ini adalah file dari klien komputer yang saya pakai ini. Ya. Jadi ini adalah komputer klien. Kita simpan, save.
Nah ini kita mau, ini dia filenya, ada tes dan tes 2. Ini adalah yang dari klien, kita upload ke sini, kita masukkan ke sini ya. Jadi kita hanya bisa melakukan upload di posisi ini ya, upload saja, karena server mengizinkan kita mau bekerja pada direktori upload saja. Kalau ingin di direktori lain, nanti tinggal kita tambahkan. Contoh nanti kita di tahap video berikutnya, itu adalah pengerjaan database, website, WordPress dan yang lain-lain. Nah ini kita buat akses di sini juga nanti ya. Oke, kita hanya bisa bekerja di home, di posisi upload ini, dan kita upload. Nah tinggal langsung di oke. Ini dia sudah masuk di sini di tampilan aplikasi WinSCP ya. Sekarang kita lihat di server, kita berada di direktori upload, tinggal kita ketik ls atau list, enter. Nah itu dia, ada 2 buah file, tes dan tes 2. Nah kita mau lihat isi dari tes 2 itu adalah, boleh mau diedit juga bisa, itu pakai nano. Kalau saya biasanya cuma baca, lalu cat tes 2 tab, pakai tombol tab ya, txt, coba kita enter. Nah itu ada tulisannya di situ, ada ini adalah file dari komputer klien, sudah muncul di situ. Oke, itu dia pekerjaan dari FTP server ya. Untuk basic, ini adalah dasar dari pekerjaan server awal. Oke, tahap berikutnya kita ke pekerjaan share data ya. Kita menggunakan layanan Samba. Di sini langsung saja kita masukkan perintah konfigurasinya. Kita klik sini nano /etc /samba s.conf itu ya, terus di enter. Nah kita turun paling bawah dengan menahan tombol kontrol biar cepat sampai ke bawah. Nah di sini paling bawah ya, ini ditambahkan sebuah perintah di sini. Kita buat di sini contoh berbagi gitu ya, kita translate Indonesianya berbagi atau sharing. Nanti digunakan script ini pada pengujian ya. Terus di bawahnya kita buatkan perintah path-nya. Path ini adalah direktori tujuan. Kita nanti arahkan di letaknya ada di home. Terus nanti kita buatkan sebuah folder baru dengan nama sharing ya. Oke, sorry. Sharing. Terserah ya. Ini terserah nama folder nanti. Terus di bawahnya kita buat nanti read only, apakah nanti diizinkan dibaca saja. Sorry, read only. Ini keyboardnya error ini. Read only itu sama dengan no ya. Terus writable ini apakah boleh diizinkan mengedit, kita izinkan yes. Terus browsable diizinkan dicari, kita yes juga. Apalagi nih 1 2 3, satu lagi di sini ada guess oke. Itu kita no kan juga. Nah ini minimal 4 ini ya, ada nanti di sini. Terus di pad-nya perintah yang ini. Terus naik ke atas pelan-pelan cari di bagian ini ya, yang share definition ini. Share definition ini sama dengan pembelajaran Debian sebelumnya yang saya buat video sebelumnya. Ini pasang pagar ya, dipasang pagar. Di comment juga dipasang pagar, di browsable pasang pagar, di bawah ini ada read only dipasang pagar. Ini artinya kita nonaktifkan ya, mas dimatikan, ini juga dimatikan. Terus valid user juga dimatikan. Sudah, kalau sudah ini tinggal disimpan ya, tinggal disimpan. Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah kalau sudah, kita buat direktori menuju yang kita buat sebelumnya tadi ya. Ntar saya clear dulu. Kita masuk ke direktori home.
kita buat folder baru. Ini belum ada isi ya, kita buat mkdir. Tadi saya buat sharing, nama direktorinya sharing, buat direktori sharing. Terus izinkan aksesnya chmod ya, chmod 77. Nama yang tadi yang kita buat sharing. Terus jangan lupa kita buatkan user akses sambanya nanti, user add nindi /home sharing. Nah, spasi ini mirip dengan pembuatan user di FTP ya, tapi passwordnya nanti beda ini. Di sini kita buat namanya, contoh kita buat tes saja, atau ini kita ganti dengan nama orang boleh juga. Contoh saya buat di sini nama Andi, nama orang ya, terus di enter. Nah, untuk pembuatan passwordnya perintahnya adalah sini smb passwd ya, beda dengan user biasa. Untuk FTP itu cukup dengan passwd saja, tapi kali ini dia dengan perintah smb passwd, terus dikasih -a di sini. Jangan lupa nama yang di atas tadi siapa, namanya adalah Andi ya, Andi, terus enter. Contoh saya buat password yang mudah, 123 enter. Nah, kalau sudah seperti ini sudah selesai. Terakhir jangan lupa di restart layanan sambanya ya, service, ketika samba pakai tab addc terus restart. Oke, kalau sudah, ini sudah selesai itu pembuatannya dan konfigurasi sambanya. Nah, untuk pengujian kita pastikan IP-nya sudah ada ya. IP-nya ini masih mendapat IP 14.12 ya. Nah, cara yang pertama adalah kita dengan Windows R ya, dengan run. Nah, di sini kita kasih perintahnya adalah garis miring, IP-nya 14, coba saya buat 12. Nah, untuk sementara ini belum bisa dibuka ya, kalau dengan perintah di run command prompt seperti itu. Maaf yang di run ya, ini belum bisa. Nah, caranya adalah ini di cancel dulu, kita buka Explorer karena ini Windows 11. Kalau Windows 10 biasanya langsung saja langsung detect ya. Ini kita klik bagian network ini diklik kanan, terus pilih map network drive ya. Nah, ini drive ini boleh diganti boleh tidak. Ini karena sudah ada tadi koneksi yang sudah saya kasih, makanya saya ganti ke yang lain ya. Ini pengujian tadi sebelum saya pastikan aman berjalan. Nah, ini drive nya, terus foldernya petikin perintah ini, garis miringnya ke kiri, terus masukkan IP dari server kita 14.12, jangan lupa garis miringnya. Nah, yang ini adalah apa yang kita buat di sini tadi ya, ntar kita cek. Jadi bagi yang kurang paham konsepnya, nah di sini yang paling bawah kontrol, terus kita tahan ke bawah. Nah, yang ini yang berbagi nih harus sama ya dengan berbagi itu kalau saya tanya ini nanti digunakan pada saat pengujian sambanya, jadi berbagi berarti ya. Jadi ini tinggal kita Explorer tadi, tinggal kita kasih ujungnya adalah berbagi, lalu kita yang ini dimatikan centangnya semuanya, terus di finish ya. Nah, di sini ada permintaan memasukkan username password. Tadi saya buat usernya bernama Andi ya. Andi ini sesuaikan saja apa yang dibuat. Terus passwordnya 123. Terus lalu klik OK. Nah, lihat ini sudah masuk ya. Sudah masuk, tapi ini belum ada file karena kita belum buat file di sini nih. Oke, coba kita tes buat folder, new folder. Nah, coba gini kita buat ini dari PC ya. Nah, coba kita kasih sebuah file di sini, contoh kita buat new text dokumen tes. Coba kita isi, ini dari PC client, simpan saja ini nih, close, lalu save. Coba kita pantau ke server, kita masuk ke server, saya keluar terlebih dahulu, Ctrl X,
kita ketik saja di sini. Ini karena sudah berada di directory home, kita langsung saja ketik ls dulu. Nah, itu sudah ada directory sharing namanya. Kita masuk ke dalam directory tersebut, cd sharing, lalu kita lihat isinya ls. Nah, lihat ini sudah ada ini dari PC ya, terus ada tes. Nah, apa yang kita buat tadi dari komputer ya, yang ini yang dua ini. Nah, sekarang coba kita buat di server sebuah directory baru, mkdir server contoh, lalu kita enter. Coba kita lihat di sini. Nah, ini juga sudah ada ya, ini sudah ada. Nah, ini direktorinya. Oke, ini sudah berhasil ya, sudah berhasil. Nah, sekarang untuk pengujian di perintah run ini, kalau yang perintah di sini sudah berhasil terhubung di network ini ya, sudah di map ini otomatis bakal terhubung langsung ya. Tadi kan tidak mau, sekarang coba kita tes. Oke. Nah, lihat langsung muncul ya, karena sudah login akun dari Samba ya. Lalu kita buka, ini juga sama isinya. Jadi ini digunakan untuk berbagi server, berbagi data untuk akses dari klien. Jadi tidak perlu menggunakan flash disk apa segala macam, cukup dengan sini tinggal mengisi IP-nya langsung ke detect ya, untuk berbagi data tersebut. Oke, saya rasa ini sudah aman, sudah selesai. FTP juga berhasil kita lakukan ya. Saya rasa cukup videonya sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa supportnya kawan-kawan dengan like, komen, dan subscribe pastinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.